Selasa, 4 Februari 2025, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Ini pasti mau izin, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 2, rekan-rekan dari BKPSDM, dari tim Propam Perda, dan dari bagian hukum. Ini saya juga undang bagian hukum. Fungsional. Karena rancangan peraturan bupati yang akan kita susun hari ini, perlindungan bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik ini, kalau kami baca dari pengajuan BKPSDM itu, ya, bentuk perlindungannya ada dua. Perlindungan sosial dan bantuan hukum, jaminan sosial dan bantuan hukum. Saya nggak tahu perlindungan apalagi gitu yang apakah ada bentuk perlindungan lain selain jaminan sosial dan bantuan hukum. Saya syuting Pak. Syuting tak pikir sih kalau termasuk dari bantuan fikir Pak. Iya, mohon izin Pak Sekda. Jadi sesuai dengan rancangan peraturan bupati yang dikirimkan oleh BKPSDM, perlindungan untuk ASN itu dua macam, perlindungan bantuan hukum sama jaminan sosial. Saya nggak tahu apakah ada bentuk perlindungan yang lain. Yang pasti perlindungan ASN yang bantuan hukum sebenarnya sudah pernah muncul peraturan bupati nomor 95 tahun 2022. Sudah pernah ada, itu pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara, dan ini juga sudah kita laksanakan berapa kali ya? 2 atau 3 kali ya? 2 kali ya. 2 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik sudah pernah menerima pemberian bantuan hukum yang skemanya dilaksanakan melalui Korpri. Sebenarnya tidak tahu apakah memang Pergub 95/2022 ini harus dicabut atau skemanya seperti apa. Terus terang aja kami hanya melakukan sedikit revisi terhadap konten yang ada, konten rancangan yang dikirim awal, tapi tidak secara substansi kita lakukan perubahan. Jadi ini memang belum kami lakukan perubahan sama sekali, hanya teknik saja yang kami ubah gitu. Apakah ini memang karena muncul undang-undang baru 20/2023 tentang ASN itu, setelah undang-undang itu apakah memang Pergub yang 95-nya harus dicabut atau seperti apa? Nanti kami mohon penjelasan dari BKPSDM, terus skemanya dari pemberian bantuan perlindungan itu bentuk jaminan sosial modelnya seperti apa, bantuan hukum modelnya seperti apa. Makanya kami juga
biasanya teman-teman Garkum ini fungsional Garkum biasanya nggak kami ajak kalau acara-acara seperti ini, tapi hari ini kami ajak teman-teman Garkum. Sebelum nanti ke penjelasan dari BKPSDM, mohon izin Pak Sekda barangkali bisa memberikan arahan bagaimana kebijakan perlindungan bantuan hukum maupun jaminan sosial untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Mohon Pak Sekda, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nanti Pak Sekda Asisten 2 dari Inspektorat, dari BKP SDM dan dari Badan Hukum terkait dengan rencana perlindungan untuk ASN. Perlu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Lingkup ASN ini kira-kira siapa aja? Karena yang terbaru ini kan ada P3K paruh waktu. Kalau yang P3K saya kira mungkin tidak masalah ya, tapi konten di beberapa informasi dari pusat ya, ini sedikit membingungkan juga. Apakah P3K paruh waktu bisa kita masukkan di konteks untuk ini atau tidak, karena sudah dalam namanya aja sudah P3K, artinya ya mungkin hampir sama perlindungannya untuk yang P3K dan P3K paruh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep untuk seperti yang sampaikan, apakah ini nanti masuk di pergubnya ini atau mungkin di SOP, mungkin nanti dari BKP SDM yang akan ngawal terkait dengan hal ini, terkait dengan jaminan sosial dan terkait dengan perlindungan hukum. Kalau seperti biasa ya, kalau yang ada hubungannya dengan korupsi itu kita apakah ada bantuan, tapi bantuannya sifatnya supporting atau sudah tidak ada bantuan sama sekali. Karena kalau dari kabupaten kota lain sempat saya tanya ya, bahwa pada saat orang kena masalah hukum yang ada hubungannya dengan korupsi, ini kan ada dugaan itu belum mesti benar, belum mesti orang itu juga dinyatakan bersalah. Dan ini kalau mereka jalan sendiri juga enggak ini ya, kasihan juga. Jadi apakah konsepnya ada pemberian ya bukan di sidangnya, tapi proses untuk ininya fasilitasi terkait dengan proses hukumnya yang ada hubungannya dengan korupsi. Kalau yang lain kebanyakan ini masalah keluarga, masalah yang ada hubungannya dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dan sebagainya, saya kira mungkin bisa penuh untuk bisa kita proses, di mana kadang-kadang ASN ini atau P3K juga sebagai tergugat. Ini yang perlu didetailkan terkait dengan yang ada hubungannya dengan korupsi. Saya kira mungkin beberapa hal itu yang kalau menurut saya belum didetailkan di sini. Saya yakin proses kalau ini memang sudah jadi di 2025, 2026, 2027, kalau konsep untuk perlindungannya ini bisa menyeluruh, saya kira masih bisa dipakai terus untuk tahun-tahun berikut. Saya kira mungkin itu untuk yang kita berharap bisa menjadi pedoman perlindungan untuk ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Gresik. Terima kasih Pak Sekda. Jadi secara menyeluruh ya, perlindungan bagi ASN itu memang harusnya diberikan secara menyeluruh.
baik itu memang dari sisi jaminan sosial maupun bantuan hukum. Kalau kita bandingkan sebenarnya dengan Pergub yang lama, sebenarnya tidak begitu ada perubahan, sama sebenarnya antara Pergub 95 dengan rancangan Pergub ini. Apakah itu bisa diberikan kalau selain korupsi tidak ada masalah? Apakah kita itu kan kadang-kadang perlu atau tidaknya itu kan ya itu tadi ada praduga tidak bersalah, ada skema praduga tidak bersalah yang praduga bersalah. itu kan kebiasaan praduga bersalah. Dan itu praduga tidak bersalah yang sebenarnya di Pergub yang lama maupun di Pergub ini sebenarnya batasannya hanya dalam melaksanakan tugas, gitu ya. Dalam melaksanakan tugas. Nah, dalam pelaksanaan tugas, apakah itu memang harus apakah hanya dalam pelaksanaan tugas atau di kehidupan dia pribadi yang bisa jadi mengganggu pelaksanaan tugas. Contoh yang pertama kali ya Pak, yang dulu itu di bagian umum ya, yang dulu pertama kali, case itu kan di bagian umum itu kan pertimbangannya, meskipun itu bukan permasalahan dalam pelaksanaan tugas, tapi itu pribadi yang menurut pertimbangan dari Korpi, Pak Sekda selaku Ketua Korpi mengganggu. Itu dia posisi sebagai bendahara, gitu ya, sebagai bendahara, dan menurut pertimbangan kita pada saat itu sangat mengganggu kinerja tugasnya. Akhirnya diberikan pada saat itu. Meskipun di Pergub itu dalam pelaksanaan tugas. Nah, pertimbangannya seperti apa? Apakah nanti memang seluruh hanya pelaksanaan tugas atau bisa sampai ke pribadi? Barangkali itu yang nanti mungkin jadi bahan materi pokok untuk pembahasan ini. Terus jaminan sosial itu kalau di PP, sepemahaman kami, kalau di PP itu kan ada 3 ya. Kalau di PP manajemen, ya PP ini ya, PP manajemen pegawai PNS ini, manajemen PNS itu perlindungan itu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian. Kalau bunyinya sih seperti itu. Nah, ini jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian. Apakah ini memang kita jadi satu terus dinamakan sebagai jaminan sosial gitu, atau seperti apa? Nanti barangkali mohon dijelaskan BKPSDM. Jadi secara maksud tujuan dari rancangan peraturan bupati ini disusun, mohon nanti dijelaskan BKPSDM skemanya seperti apa, bentuk perlindungannya itu kenapa dibagi 2, terus rinciannya seperti apa, implementasinya nanti seperti apa, barangkali bisa dijelaskan dulu oleh BKPSDM. Mau Bu Sinta atau Pak Wais? Dua-duanya. Yang masuk lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Sekda, Bapak Ibu semuanya. Berikut akan saya sampaikan
penjelasan anggaran KPK bersita sama Pak Ali lebih paham mengenai ruang lingkup pegawai yang dilindungi tadi Pak menjawab dari penjelasan Pak Sekda. Sebagaimana kita ketahui ASN terdiri dari PNS sama P3K. P3K terdiri dari paruh waktu sama paruh waktu. Artinya ini yang Pak ruang lingkupnya seluruh P3K terdiri dari paruh waktu. Itu yang pertama. Untuk penyusunan Pergub tentang perlindungan ASN ini Pak Kabak Hukum, ini antara tujuannya yang pertama memang untuk menindaklanjuti dan melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 tentang Keterbukaan dan ASN. Yang kedua juga yang agak urgent, ini kan sebagai pemenuhan dari penilaian sistem merit. Jadi dipersyaratkan adanya perlindungan ini. Untuk tata urutannya ini kan ujung-ujung langsung Pergub ini. Masalahnya kemarin juga ditanyakan kok belum ada pertanyaan Pergub ini. Ini baiknya gimana? Yang nanya siapa? Dari internal kami Pak. Oh, harus ada dari dulu. Iya. Untuk Pergub ini Pak, ini pada dasarnya memang awalnya ya dari Pergub 95 tahun 2002 itu tentang badan hukum. Cuma ini untuk Pergub perlindungan ini kami tambahin sama dengan dana sosial. Jadi yang pertama yang menjadi ruang lingkupnya jaminan sosial sama bantuan hukum. Untuk jaminan sosial ini Pak, memang selama ini yang kita atur ini mungkin nanti harapan kami bisa ditambahin dari APBD. Masalahnya selama yang ada ini jaminan sosial khususnya yang nasional itu kan antara terkait BPJS itu ya. Itu artinya di luar APBD. Termasuk yang jam sosda malah belum ada memang alasannya itu kalau katakanlah sudah ada jaminan BPJS tentang kesehatan, terus kita menganggarkan untuk bantuan kesehatan, jaminan bantuan sosial untuk kesehatan itu tidak dipertahankan. Begitu juga dengan yang bantuan hukum, selama ini masih di-cover dari Korpri. Yang jaminan sosial itu selama ini realitanya masih bantuan yang sifatnya nasional, yang bantuan hukum itu dari Korpri. Yang jaminan sosial daerah sebenarnya ada santunan kematian, santunan pensiun itu pun juga masih dari Korpri. Harapan kami ya sehingga ada dari APBD Korpri. Itu yang Pak Jawab seperti itu. Selanjutnya nanti kita Pak Ali, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Sekda, Bapak Ibu Asten, dan Bapak dan sekalian yang berbahagia. Jadi apa yang dikatakan Pak Was tadi memang merupakan seluk-beluk daripada peraturan yang ada. Jadi seharusnya memang ada perda dulu baru ada Pergub ini gitu. Tapi ternyata kemarin kita diskusi sama teman-teman di BKPSDM kan sudah ada aturan yang lama dari badan hukum, itu diminta oleh sistem merit untuk lebih luas lagi Pak. Lebih luas lagi melalui yaitu perlindungan hukum seluruh ASN. Dan arti bahwa untuk perlindungan hukum jangan hanya menyangkut ya bantuan hukum saja, tapi juga harus lebih luas lagi, sehingga kita mengajukan Pergub ini dengan nama perlindungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik.
Nah untuk tadi kemarin yang Pak Was tadi juga ada dua, bina hukum, ada bantuan hukum, ada jaminan sosial. Untuk bantuan hukum saya kira sudah semua apa yang di aturan nomor 95 tahun 2002 itu sudah kita masukkan poin-poinnya. Insya Allah tidak ada perubahan seperti berikut ini, cuma kita jadikan satu di dalamnya. Kemudian cuma kita tambahin jaminan sosialnya. Nah, jaminan sosial ini ada dua, daerah dan nasional. Nah, nasional ini mencakup ya termasuk dari BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga itu. Kemudian yang daerah memang selama ini yang kita lakukan hanya dari Korpi saja, yaitu ada dua, yaitu aliansi pensiun sama santunan kematian. Dan yang satu lagi bantuan hukum ada tiga namanya. Jadi ada santunan kematian, aliansi, dan bantuan hukum. Dan di situ sudah diatur berapa nominalnya ya. Nominalnya yang bisa kita beri bantuan di muskap, hasil muskap Korpi yang sudah tercantum. Dulu sebenarnya ada 4 sebenarnya, yaitu yang namanya jaminan kesehatan di Korpi, tapi kemarin sudah kita hapus karena tidak sesuai dengan saya sudah tercakup dalam BPJS Kesehatan. Tuh. Nah untuk masalah bantuannya di Korpi tadi sebenarnya sudah tercakup di situ Pak Bram. Jadi itu hanya untuk dilaksanakan ketika dia melakukan tugas. Jadi untuk pribadi sebenarnya tidak masuk. Tapi kemarin yang dua itu pribadi seluruhnya. Satunya saya ingat saya mengenai masalah pertana atau sengketa Mbak Susi itu, yang kedua Bu siapa itu masalah perceraian dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu telah saya juga Bapak Sekda kemarin sebenarnya nggak mencakup karena aturan di muskap atau aturan SK Korpinya itu nggak ada. Yang masuk adalah apabila dia sudah menyangkut hukum dan sudah jadi terpidana, baru kita kasih bantuan. Dalam suatu surat misalkan ada teman kita yang menyangkut hukum, di situ tercantum sudah terpidana, maka otomatis kita kasih bantuan. Kalau di provinsi bantuan hukum itu ada dua, ada dari APBD, ada dari Korpi. Kalau Korpi 10 juta saya di provinsi. Kalau APBD kalau nggak salah 50 sampai 75 juta per kasus. Itu disiapkan oleh anggaran APBD. Diingat saya juga di Surabaya juga sama, karena saya kontak seperti itu. Jadi mereka menyediakan uang untuk apabila ada kasus tertentu teman-teman kita sebagai perlindungan hukum, maka otomatis akan diberikan santunan dari Korpi dan dari APBD tadi untuk perlindungan hukumnya. Pertanyaannya apakah korupsi itu termasuk bantuan hukum ini? Saya kira masuk semua. Jadi selama masih menyangkut tentang pekerjaannya, beliau-beliaunya jadi ASN, tetap kita lindungi karena dia juga masih mengiur lah atau masih membayar iuran itu, otomatis kita akui sebagai ASN, mereka tetap kita kasih bantuan. Tapi kalau yang bantuan dari APBD di provinsi saya pernah baca itu khusus yang menyangkut narkoba tidak diberikan, tidak dikasih itu. Mengenai menyangkut ASN tadi sudah dijelaskan Pak Waris bahwa menyangkut PTKK ada yang paruh waktu dan ada yang PTKK penuh. Cuma persoalannya di sini untuk yang Korpi, aliansi pensiun sama santunan belum kita berikan karena PTKK banyak yang masih belum mengiur ke iuran Korpi sehingga masih belum berlaku. Tapi kemarin kita sudah buat edaran dan insya Allah tahun ini insya Allah sudah mulai berjalan seperti itu gambarannya. Saya kira itu mungkin bisa nanti
Ditambah yang ini saya minta tolong ya, bantuannya mungkin ada beberapa yang kurang ruang lingkupnya bisa kita kasih masukan masing-masing sehingga nanti berpikir betul-betul bisa maksimal, bisa melindungi seluruh ASN di Kabupaten Gresik. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Waris. Jadi kalau memang ini dimasukkan pengklasifikasian lagi, itu P3K pada waktu dari P3K penuh ya. Istilahnya memang P3K penuh gitu ya. P3K penuh dan P3K pada waktu. Nantinya ditambahi keputusan Menpan nomor berapa itu? Nomor 6 ya? Iya. Iya, Permenpan nomor 6 2025. Itu dia yang ngorat-ngarit tatanan kepegawaian. Ngorat-ngarit tatanan kepegawaian kalau menurut saya. Oke, setelah dijelaskan dari BKPSDM, sepertinya memang draft ini ada beberapa hal yang harus rigid gitu Pak Cek. Harus rigid untuk diatur. Yang pertama dulu, apakah ini harus perda dulu? Ngapain perda? Emangnya ada perintah dari perda? Tidak semua peraturan bupati itu harus dijadiin perdanya dulu ya. Kalau mau bikin perda, urgensinya di mana dan perintahnya di mana gitu. Kalau memang harus perda, kira-kira perda. Kan dari turunan undang-undang ASN tahun 2023. Nah, ini kan kemarin waktu kita bahas di forum BKPSDM, kok langsung membuat bentuknya, tolong dikonsultasikan kepada bagian hukum, kira-kira perlu peta enggak? Kalau kita PP yang tadi itu PP manajemen PNS ya. Kalau di PP manajemen PNS itu harusnya malah ada peraturan menteri dulu. Kayaknya loh di bawah ini PP gitu ya. Bawah ini turunin yang itu tadi pasalnya tadi turun. Yang ini PP 11 yang mana? Turunin dulu. Turunin dulu. Ya itu pasal itu tadi tapi turunin dulu. Saya tidak pernah tahu ada PP tentang perlindungan. Artinya kan belum ada. Aja barangkali ya, jangan bicara. Barangkali ada masukan lagi Pak. Kalau saya ya ini aja, jadi kita bicara secara keseluruhan ya. Jadi memang di aturan pusat P3K paruh waktu ini setengah. Kalau menurut saya itu setengah nggak pas, karena dipaksakan seluruh pegawai itu akhirnya dianggap sebagai pegawai, padahal kenyataan di awal kan enggak ya. Jadi THL itu akhirnya ya berarti kita harus ini pakai seragam sama seperti ASN dan sebagainya, padahal ada banyak ketentuan-ketentuan yang belum pas ya, antara yang ASN, P3K dan P3K paruh waktu. Ini yang harus kalau menurut saya ini ada baiknya untuk dimasukkan dulu daripada kita 2 hari kerja ya. Yang pertama itu, jadi Permen PAN itu nanti kita masukkan, toh ini dalam tenggang waktu nggak terlalu lama ini juga sudah clear terkait dengan P3K paruh waktu. Kemudian Perbup ini juga dievaluasi di provinsi. Jadi ada kemungkinan kalau ada beban segala macam sama seperti PDRD kita masukkan dulu, perkara itu nanti perlu dikeluarkan gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bantuan hukum. Ya. Bantuan hukum, kalau memang aturannya terkait dengan korupsi itu memang secara aturan-aturan yang ada di atasnya itu memang menjadi bagian perlindungan untuk ASN, karena kalau di beberapa pakar hukum yang cerita itu mesti uang korupsi itu benar tak korupsi, kan belum, kalau selama belum inkrah, belum dinyatakan putusan bahwa orang itu memang bersalah dan korupsi, kita selaku pembina ASN, kepegawaian itu harus ada bantuan sifatnya support untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disampaikan terkait dengan pemerintah daerah itu harusnya ada support anggaran terkait dengan jaminan sosial dan bantuan hukum, ini harus ada. Kalau Korpri itu sifatnya kan kita ada anggaran yang sebenarnya kita kumpulkan, karena ini kelompok atau organisasi yang sifatnya support aja. Tapi sebetulnya pemerintah itu harusnya ada pada saat pegawainya mengalami permasalahan. Jadi mungkin ini perlu juga nanti kita informasikan di tim anggaran ya, bahwa anggaran di BKPSDM terutama terkait dengan perlindungan hukum dan jaminan sosial itu juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran yang dibutuhkan untuk bisa masuk. Di beberapa kabupaten kota tadi ada informasi antara 50-75 ya untuk per kasus dan sebagainya di monggo. Artinya ya memang ini semua ASN itu punya hak terkait dengan bantuan hukum, itu punya hak. Kalau misalkan mereka ada contoh mungkin yang terjadi kemarin di Diskoprindak ya, itu mereka itu juga sangat mengeluarkan anggaran cukup banyak terkait dengan dengan pembelanya, dengan yang lawyernya dan sebagainya. Ini juga kasihan kalau nggak ada bantuan seperti ini. Dan sifatnya memang kalau secara keseluruhan lebih mengarah ke support untuk ini. Jadi mungkin perlu dibedakan ya, nanti support di apanya, sehingga di produk hukum ini sifatnya tidak ada permasalahan bahwa kita itu support untuk anggaran yang memang berhubungan dengan bantuan hukum selama orang itu belum inkrah. Tapi kalau sudah inkrah ya berarti putus bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Saya kira mungkin itu ya yang poin urgent yang harus masuk di klausul untuk produk ini. Kemudian terakhir sama seperti Pak Kabak bahwa tidak mesti harus ada perda kayak dengan ini. Kalau di perpu sifatnya sudah cukup, saya kira mungkin tidak ada permasalahan. Kemudian yang penting lagi adanya SOP itu ya. Jadi SOP contoh kan jaminan sosial, ada kesehatan, ada kematian atau kecelakaan yang sifatnya seperti apa untuk SOP-nya. Kalau SOP-nya di situ itu juga kita bisa mensinergikan ya antara dari pemerintah daerah dan yang kedua dari Korpi, nggak ada masalah SOP. SOP itu sesuai dengan apa yang ada. Jadi kalau memang dari Korpi ada iuran yang sifatnya support untuk ini kan tidak ada permasalahan. Jadi selama dari APBD itu nggak ada, itu bisa disupport dengan baik dari Korpi. SOP ini mungkin nanti kalau ada daerah lain yang ada, tapi ini kan nggak perlu dibahas di sini ya kalau untuk SOP. Tapi penting untuk BKPSDM laksanakan terkait dengan SOP karena itu bagian dari sakit kita yang harus secara regulasi untuk implementasi pelaksanaan harus ada SOP. Ya saya kira mungkin itu. Mohon maaf saya geser ke Putri Cempok untuk kegiatan apa yang lain. Terima kasih Pak.
supir nanti dimasukkan ke pasal aja nih, ditambahin satu pasal untuk BKP SDM nyusun SOP 2. Apa nih bicara nyampaikan sebentar. Jadi itu sentek. Tak ijoli sing. Jadi pasal. Oke. Semoga Pak Munir. Langsung saja teman-teman. Kalau dilihat dari substansinya ini kan sebenarnya sudah diatur ya sebenarnya kan. Kalau jaminan secara nasional itu kan sudah jelas ya, sudah jelas di situ tadi, dan implementasinya sudah itu berlaku secara otomatis kan harusnya itu. Saya juga kenapa harus dipersyaratkan lagi oleh sistem merit gitu, kenapa harus diatur lagi gitu kan, nambah-nambahin kerjaan sudah jelas itu otomatis, maksudnya gak diperbukan itu loh, dilaksanakan gitu loh. Nah, tapi ya kalau memang demi nilai yang tinggi ya monggo ya, apalagi ini akhirnya kan dijadikan satu dengan yang bantuan hukum gitu ya. Itu jadi kalau terkait dengan substansi sebenarnya selain dua hal ini, mungkin ini sebagai wacana, kita juga perlu perlindungan yang lain. Misalnya lah, kalau di Pergub atau di Perda yang lain itu ada perlindungan perempuan dan anak, barangkali ini juga ada diatur khusus perlindungan bagi ASN yang perempuan begitu. Misalnya tak boleh lembur sampai jam berapa begitu, itu juga ini penting termasuk juga perlindungan misalnya Amir tidak dipoligami gitu. jadi kedua kalau di DKI itu kantor juga. Jadi ini artinya ya saya berharap ini sudah wacana bagaimana apakah kemudian itu juga bisa diterapkan kalau di swasta atau di pabrik itu kan ada larangan pekerjaan wanita gitu ya di jam-jam tertentu begitu, jam 3 gitu. Kita juga kan ada yang bekerja misalnya di mana, di rumah sakit atau di mana yang kemudian itu, apalagi mungkin yang di bawah itu di berapa itu 112 itu kan juga shift gitu. Jadi kan kayak gitu juga mungkin ya perlu juga diatur, termasuk jaminan bahwa dia bisa mohon maaf ini yang ibu-ibu yang melahirkan dan punya anak, bagaimana dia bisa memberikan ASI. Nah, hal-hal kayak gitu juga bisa juga dimasukkan sebagai bagian dari konten lokal yang tidak hanya ya sama gitu dengan yang template begitu barangkali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya terkait dengan pembebanan APBD tadi di sini masuk pada yang yang jaminan yang inisiatifnya daerah. Dan selama ini kan memang dari APBD nggak ada, adanya dari Korpri gitu ya. Kalau saya sebenarnya sih kurang setuju karena khawatir nanti duplikasi seperti jaminan kesehatan. Jadi kesehatan itu kita tidak diperkenankan lagi kalau sudah masuk, sudah mendapatkan ini sebagai keanggotaannya itu BPJS ya, kita nggak boleh menambahkan lagi manfaatnya memberikan, walaupun sebenarnya banyak celah ya, ada celah juga yang tidak di cover BPJS sebenarnya juga masih berpotensi ini dibantu begitu. Kalau Korpri apa kita teruskan, tetapi kalau itu dibebankan APBD nanti ini sudah dapat pensiun kan gitu dari Taspen ya, saya nggak tahu namanya Taspen sekarang. Tapi kemudian APBD ngasih tambahan lagi pensiun lagi kan gitu. Ini kok menurut saya duplikasi ya, Jadi, kalau Korpri kan sekedar iuran, jadi mungkin juga kedepannya Korpri juga mungkin yang lebih tepat sebenarnya apa sih, karena pensiunnya itu sebenarnya sudah tercover gitu. Mungkin perhatian kita kepada anggota Korpri mungkin diwujudkan dalam bentuk apa,
itu mungkin nanti kedepannya bisa ini, kita apa istilahnya, kita matangkan kembali gitu. Jadi yang substantif yang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Nah, kiranya itu ya, dan yang ini, yang terakhir ini yang bantuan hukum. Nah, ini yang kayaknya memang harus dioptimalkan. Nah, kalau APBD ini oke ya, APBD dan bila perlu ditambah korpi juga nggak apa-apa. Ini kalau untuk anggaran bantuan hukum bagi ASN ini sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, baik itu tersangkut kasus korupsi ataupun kasus yang lain, kasus pribadi pun juga nggak apa-apa gitu ya. Kasus narkoba pun kalau dia ini pemakai bukan pengedar, saya juga masih mungkin ya, kalau korban kan. Kalau pemakai itu kan bisa dijadikan sebagai korban kan untuk narkoba itu. Jadi masih sebenarnya punya potensi kan gitu. Apalagi nanti misalnya bisa untuk direhabilitasi ya, nggak dimasuk hukum kan gitu. Kiranya itu mohon maaf jika mungkin penyampaiannya agak terburu-buru karena ini ikut di lantai 1. Oke, terima kasih Pak Munir. Catatannya sebenarnya artinya kayaknya produk ini butuh revisi sangat banyak gitu ya Pak Munir. Satu, kita sepertinya harus membedakan sumber anggarannya dulu. Apakah ini dari Korpri, apakah memang dari APBD atau APBN. Kalau Korpri, kalau menurut saya, kalau di PP-nya tadi Pak Munir, itu memang dalam pelaksanaan tugas. Tapi kan Korpri sebagai organisasi itu kan bisa dia ngatur sendiri gitu. Bisa jadi yang bersumber dari APBD APBN itu memang tidak boleh diberikan untuk yang permasalahan pribadi. Tapi Korpri kan nggak ada masalah gitu. Kan seperti itu ya Pak Munir. Kalau saya dari Pak Munir ya, modelnya mungkin seperti itu. Terus yang berbeda tadi itu, yang memang itu konten kebutuhan kita ya, tidak template-nya 3 macam jaminan sosial itu bisa jadi itu juga kita harus bedain dulu anggarannya dari mana dulu nih. Kalau memang anggarannya dari Korpri, harusnya kita atur di peraturan internal Korpri dan itu sangat fleksibel untuk bisa diberikan gitu Pak. Makanya kemarin itu yang case pertama itu kami bilang saya setuju sama Pak Sekda pada saat itu sebagai ketua Korpri, ini meskipun ini pribadi tapi dia mengganggu proses pekerjaannya dia begitu. Jadi kecuali kalau memang ini dari APBD APBN gitu ya jangan, kayaknya bakalan dibagi itu dulu kayaknya gitu mungkin. Terus satu lagi Pak mungkin barangkali Pak mungkin saya nitip LKPH Korpri karena masuk di sini. Artinya kita bakalan menghidupkan kembali LKPH kita yang lama. Konsepnya iya, dulu pernah. Iya, dulu pas sekretariat Korpri yang bapak itu kan muncul sebenarnya. Artinya kita membuka itu lagi. Dan apakah itu nanti kita bakalan bagi lagi sefleksibel apa kita bisa memberikan bantuan kalau anggarannya sumbernya dari mana dulu gitu. Nah mungkin pesan ke Pak Ketua Korpri Pak Munir, LKPH Korpri ini masuk di sini tapi saya juga belum berani ngomong ini. Ngerti muncul apa ya wedi dulu pernah ada. Dia masuk di sekretariat Korpri yang zamannya Pak Iwan betul. Yang zamannya Pak Iwan itu sudah pernah ada. Apakah itu pelembagaannya fix atau enggak saya nggak begitu paham. Dulu jadi. Nah, kadang-kadang nanti Pak Munir
Oke, terima kasih Pak Menir. Saya minta masukan Pak Sten. Ada masukan apa Pak Asisten menurut Pak Sten yang perlu ditambahkan atau barangkali Tadi betul ya, kalau saya setuju dengan Pak Munir yang disampaikan perlindungan di sini. Kalau jaminan nasional itu ya sudah nggak perlu dimasukkan di sini lagi, karena itu kan sudah ada perundang-undangan sendiri. Di SOP-nya juga sudah ada sendiri, kayak jaminan BPJS Kesehatan itu sudah ada sendiri kan. Jadi mungkin nggak perlu dimasukkan di sini. Mungkin tadi yang Pak Munir sampaikan perlindungan itu ya mungkin bisa tentang perlindungan perempuan seperti itu, mungkin agak spesifik ya. Yang spesifik. Kemarin juga kita waktu membentuk ini juga bingung kan, perlindungan itu perlindungan apa aja ya, itu jaminan sosial gitu. Padahal kan ada yang lainnya ya seperti tadi yang disampaikan Pak Munir. Mungkin itu jaminan sosial nasional ini juga perlu mungkin kayaknya ditampilkan di sini, karena itu sudah pasti kan, itu sudah ada aturan sendiri juga untuk jaminan sosial dan jaminan sosial nasional itu, kayak JKK, JKM itu kan sudah ada. Oke. BPJS ketenagakerjaan punya P3K. Juga BPJS ketenagakerjaan yang P3K paruh waktu yang dapat BPJS ketenagakerjaan. Taruh waktu. Kalau di sini Ini tolong naikin aja kalau. Naik. Asal itu. Untuk apa? Ketenagakerjaan. JHT bukannya ketenagakerjaan. JHT jaminan hari tua ini juga di sini yang ini JHT untuk P3K nggak ada. Sebenarnya JHT itu bukan untuk P3K. Enggak, makanya di sini ada JHT untuk P3K. Itu kan baca. P3K P3K itu nggak dapat JHT. Nah, P3K memang nggak ada JHT, jaminan hari tua. Nggak ada jaminan Jaminan sosial nasional. Nasional artinya ini sepertinya rujukan nasional. Makanya saya tanya. JHT untuk P3K. itu nasional. Ini kan nasional kan, nasional artinya kan ini pasti sudah diatur di level pusat. JHT itu enggak untuk P3K. P3K itu enggak dapat JHT. PNS saja yang dapat JHT. Jaminan hari tua itu taspen itu loh, Pak. Oh, jaminan hari tua itu maksudnya yang taspen. Itu, iya. Jadi taspen itu ada 3 program, CKK, CKM, dan JHT. Taspen itu, tapi untuk P3K hanya dapat CKK dan CKM. Kalau PNS ada CKK, CKM, dan JHT. P3K nggak dapat JHT. JHT-nya untuk P3K itu kan di BPJS Ketenagakerjaan. Boleh enggak kita melaksanakan JHT karena itu ada prosentasenya JHT untuk BPJS Ketenagakerjaan itu pemberi kerja dalam hal ini pemerintah itu ada berapa persen, penerima kerja itu juga ada berapa persen, itu nanti JHT. Makanya JHT-nya itu sekarang 59, pensiunnya sekarang 59 kan. Kalau dia pensiun 56 ya nunggu setelah 59 baru dia dapat pensiun. Untuk yang non PNS tuh ya kan gitu. Kalau yang di luar kan BPJS Ketenagakerjaan kan sudah dipatok kemarin aturan yang baru usia pensiun 59. Jadi kalau dia pensiun 56 dia nunggu 59 dulu baru dapat pensiun. Iya, sepanjang itu dia nggak dapat. Itu karena sudah diputuskan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Makanya untuk JHT kita masih boleh nggak untuk P3K, baik itu P3K penuh ataupun paruh waktu, atau kasarannya
ASN tadi, kalau JAT khusus untuk PNS juga disebutkan. Soalnya implikasinya itu ada anggaran di situ. Nah, makanya itu kalau kita nyebutkan di situ, berarti teman-teman yang sekarang ikut BPJS Ketenagakerjaan itu sementara ini kan dibiayai oleh mereka sendiri. Sudah pemberi kerja. Pemberi kerja udah. Sudah. Mulai tahun kemarin. Sudah. Mulai pertama. Ketenagakerjaan masih. Iya, pemberi kerja. Pemberi kerja sudah. Nah, makanya kan ada program BHT-nya. Nggak ada, hanya CKK SKN. Yang untuk BPJS Nggak ada. Ketenagakerjaan. Saya nggak mau BPJS sudah dua loh. BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman DHL itu sudah banyak yang ikut BPJS Ketenagakerjaan. Makanya termasuk yang kemarin rekan-rekan di Satpol itu yang mereka dapat 600 satu bulan itu. Iya kan? Kan yang BPJS Ketenagakerjaan teman-teman DHL yang dapat 600 satu bulan itu kan lewat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, makanya itu. Kalau di sini disebutkan kalau disebutkan berarti kita harus siap anggarannya itu untuk membayar JHT, BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. BPJS kan ada dua. Kalau kita siap, ini perlu pengajian. Saya tak teruskan Pak Kabak boleh ya? Saya juga termasuk yang PP ini. Soalnya RPP sampai sekarang ini masih bentuk RPP. Sudah berapa kali itu kita ngikut RPP terus sampai sekarang itu RPP untuk undang-undang. Karena PP yang 17 atau PP yang 11 ini cantolannya bukan Undang-Undang 20 2003. Makanya boleh nggak panjenengan itu? Mungkin nanti bandel. Terus ya kalau nanti tetap Pak Kabak, saya minta tolong untuk mengingatnya masukkan Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Tadi itu salah satunya yang dianukan Pak Sekda tadi. Ya. Soalnya pengalaman di kita PPTK itu PPTK keuangan atau PPTK selaku apa itu yang diberi mandat oleh PAKPA untuk pengadaan barang jasa itu kadang-kadang teman-teman nggak sadar itu. Iya kan? Panjenengan lihat PPTK itu di SK panjenengan PPTK kan dilihat itu PPTK panjenengan PPTK selaku PPTK yang nyangkut masalah keuangan atau PPTK selaku pembantu PPKOM untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa. Iya, soalnya di Undang-Undang 30 jelas nanti kalau panjenengan dikasih mandat, panjenengan nggak bertanggung jawab kan gitu. Kalau nggak bertanggung jawab ngapain dikasih mandat gitu kan? Yang bertanggung jawab kan yang memberi mandat kalau Undang-Undang 30 jelas. Kan gitu. Makanya kan kalau ini nanti perlindungan seperti itu, saya mohon nanti bahan kajiannya Undang-Undang 30 dimasukkan. Nanti kita makanya saya juga nggak ngerti apakah PP ini boleh kita jadikan ketuaan. Ya, soalnya RPP-nya sampai sekarang juga masih RPP, sampai sekarang bentuknya juga masih RPP untuk tindak lanjut daripada Undang-Undang 2003 itu 2020 itu sampai sekarang masih RPP terus. Iya. Ya, sampai sekarang belum PP itu. Makanya kan akhirnya terbit Permen PAN yang terakhir itu yang masalah apa? P3K baru waktu. Keputusan Pak. Keputusan tuh keputusan. Makanya nggak tahu apa keputusan. Soalnya kena Permen PAN 123 itu aslinya BKPJN ngeluh loh ya. Permen 123 itu narik berapa permen PAN itu? Hampir seluruhnya kan, yang untuk pejabat fungsional itu. Permen 123 ya kan, seluruhnya itu. Makanya kalau ini keputusan, nah makanya nanti untuk bahan diskusi
teman-teman BKPSDM itu tadi monggo. Itu monggo. Makanya kalau pengertian perlindungan kalau yang di luar BPJS itu ada dua. Makanya nih sekarang dikejar-kejar di aparat pemerintah desa itu kan BPJS-nya ada kerjaan yang beliaunya atau mereka menggandeng dari pihak APH supaya mereka dapat itu. Kita yang kemarin diputuskan untuk pensiun 5 kita kan kebetulan ini JRT. Untuk implikasinya memang Pergub ini berkaitan dengan anggaran. Tadi saya sempat tanya di luar maupun di sini, ini BKPSDM apa Korpri? Gitu kan? BKPSDM, kalau BKPSDM, aku gak mau itu nggak ada undangan untuk Korpri itu nggak ada. Kita, walaupun keduanya beliaunya atau mungkin benderanya Mbak Sita ya kan, tapi kan atas namanya kan atas nama bisa mengatasnamakan Korpri. Untuk yang kan untuk saat ini. Akhirnya kan berarti kan otomatis kan atas namanya kan BKPSDM bukan Korpri, padahal di dalamnya itu tadi kayak ditanyakan LKBH tadi aku juga sempat banyak kaitannya juga dengan makanya barangkali itu. Misalnya seperti Pak Kabak memang kita lebih fleksibel di Korpri daripada di karena kalau di Korpri kan kemarin kita kan ada aturan-aturan yang membatasi. Mungkin itu Pak Kabak. Terima kasih Pak Sad. Jadi itu tadi 30/2014 harus kita masukkan. Terus memang harus dibagi, dipecah dua pengertiannya. Karena sumber anggaran ini jadi penting. Sumber anggaran ini jadi penting untuk memilah mana kewajiban pemerintah daerah, mana kewajiban Korpri. Meskipun objeknya sama, objeknya adalah ASN, objeknya sama. Nah, kalau seumpama katanya P3K-nya belum ngiur atau apa, itu kalau saya sih itu harusnya kita fixkan ini memang ASN. Masalah ngiur atau tidak itu urusannya Korpri nanti itu. Urusannya Korpri nanti. Terus tadi berarti sudah disepakati bahwa kalau memang bantuan hukum ini anggarannya dari APBD atau APBN, artinya memang harus di-clearkan berdasarkan sumber anggaran dan di Korpri nanti juga harus diatur. Itu. Terus apakah PP 11 2017 yang sudah diubah dengan PP 17 2020 tadi itu apakah masih berlaku atau sudah tidak? Atau tidak berlaku gitu. PP 11 2017 itu sampai dengan hari ini masih berlaku. Tidak ada PP yang mencabut. Tidak ada PP yang mencabut. Ya, undang-undang 20 ya. Undang-undang 20 itu dia memang mencabut undang-undang 5 2014 5 2014. Tapi dia menyatakan PPPP turunan dari Undang-Undang 5 2014 itu masih berlaku. Asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Gitu. Nah, skema bantuan jaminan sosial memang diubah. Memang ada perubahan di antara di PP dengan di undang-undang ini. Jadi kita kalau memang mau ngacu aja di undang-undangnya. Acu aja di undang-undangnya. Jaminan sosial. Oke, kita samakan aja skemanya dengan jaminan sosial yang ada di undang-undang. Nggak usah ngacu di PP karena ternyata lebih detailan di undang-undangnya. Lebih detailan di undang-undangnya.
daripada di PP yang 11. Pembagiannya sudah cukup jelas antara di PP sama di undang-undang. Di PP tadi bagi itu cuma 3 jaminan sosial yang menurut yang artinya sebagai jaminan sosial itu hanya 3. Kalau di undang-undang malah lebih clear gitu, malah lebih jelas. Nah, apakah ini jaminan sosial ini tetap harus dimasukkan di sini untuk yang dari istilahnya nasional, ya nasional tidak apa-apa, dimasukkan tidak apa-apa. Nomenklaturnya saja. Jadi nomenklaturnya saja, tidak usah rinciannya. Jadi tidak usah rinciannya. Berarti yang untuk korpi disendirikan. Kalau memang korpi, kalau memang ini pure hanya bisa dilaksanakan dengan anggaran korpri, ya artinya sendirikan ya korpri. Apakah Pergub ini sebagai pergub pembentukan LKBH? Bukan. Sendiri. Iya, soalnya kalau baca ini sepertinya kita mau bentuk LKBH juga gitu. Gitu Pak. Jadi dia merintah untuk kita bentuk, si korprinya bentuk. Dia 2 sumber. Kalau memang anggaran kayak yang di Surabaya itu ya, yang tadi saya tulis, ini rutin. Ya. Kami itu selama kami rekening tidak akuntansi dari kebijakan anggarannya di mana kalau pakai cara satu otomatis kalau nggak dipakai Ya, rekeningnya masuk rekeningnya korupsi atau rekeningnya jadi itulah yang harus dibagi Pak. ini karena itu tanya ada rekeningnya masuk rekeningnya ini ya posisi dan posting ini begitu kita dengan ini. Kalau dulu kan ada dua rekening, ono nang inspektorat ada. Kalau sekarang kan tetap satu rekening, tetap nama. Karena dibentukkan. Kalau dulu ingat saya era bagian hukum, aku tak buka aja ya. Dulu dibantu dengan bagian hukum itu bagian hukum. Anggarannya di bagian hukum. Iya. Oh ya. Dulu ada. Makanya kan apa itu SDU itu kan ada satuan untuk beracara kan gitu. Ya. Itu karena anggarannya masuk di bagian. Kalau dulu itu ada anggaran pendampingan yang gelondongan gitu. Iya, jadi makanya. kerjasama bagian hukum kerjasama dengan pengacara siapa gitu ya atas perintah kepala daerah suruh dampingi itu karena kita tidak bisa masuk akhirnya kita kerjasama dengan pengacara luar untuk mendampingi orang ini. Kalau dulu zamannya Pak Zulpan, Pak Irfan Koiri, dia ya, siapa sih ini tarik? Dia beri, kan zaman dulu ya, zaman dulu. Hah? Enggak boleh ikutan. Ya, jadi dulu skemanya apa satu perkara itu berapa gitu. Per kasus. Atau mungkin anggarannya di bagian hukum aja yang perlindungan bantuan hukum untuk yang PNS, untuk yang ASN selain yang dari korpri.
Selain biar korpri. biar sendiri, korpri aturan sendiri, nanti yang kita bilang dari orang yang kalau beli itu masa Sebenarnya kalau menurut saya skema yang zaman Pak Iwan sama Pak Pri dulu itu yang paling enak. Jadi anggarannya tidak peduli itu mau dari bagian hukum mau dari siapa aja. Kalau modelnya seperti ini, Korpri itu bisa dapat hibah nggak sih dari pemerintah daerah? Sudah masuk ke pemerintah fasilitas itu otomatis Oh nggak boleh dapat hibah. bahkan untuk yang di provinsi seperti ini. Jadi namanya KPN kan mengembangkan konsultasi bantu. Ya, jadi kita juga hanya sekedar membantu teman-teman yang ketika seperti itu. Konsultasinya juga kan sekarang. Yang mereka untuk KPN. KPN itu berdiri dari yang jelas. Sehingga saya dari SK-nya ini ada ketuanya, itu pasti bagian Indonesia. Kemudian yang bagian sekretarisnya semuanya itu teman-teman seluruh ASN yang ada. Dan di situ ada sekitar 10 atau 11 orang, yang 3 orang ini dari luar. Mungkin dari Pradi dan seterusnya. Nah, mereka itu kalau ada konsultasi mereka kasih umur. Dan kalau nggak ada ya kita nggak. Jadi sekedar sebenarnya ada tempatnya sendiri. Tiap hari Jumat itu mereka datang ke ruang di promosi itu. Ada kopinya, ada tiket pesawat, ada bawang, karena nanti kalau adanya malah kita dikasih malah kali kalau misalkan di Kabupaten Gresik saya kena kasus monggo silakan provinsi nanti Monggo, dari sini Kita namanya Korpri. atas sampai Korpri. Korpri sudah ada ini Pak, bisa dibentuk. Kalau di provinsi saya punya SK di provinsi ini dari Korpri pusat ini juga ada. LKPH, Namanya kan Korpri. Ya, Pemerintah daerah. Soalnya dulu itu zamannya masih Iwan. Itu namanya pemerintah atas nama pemerintah daerah. Iya, karena Korpri ada Korpri. Enggak, karena Korpri itu lembaga lain. Sebagai perangkat daerah. Soalnya saya tahunya itu sudah Mas Suryo. Apa sekjen itu Mas Suryo sekjen itu di sini. Terus habis Mas Suryo itu apa di bentuknya bedeng. Kalau saya wangi masalah HUT itu apa lomba olahraga itu aku itu bagus nggak sekjen sih jadi benar-benar sekjen ya Mas Suryo. Sekretaris sistem maksudnya. Dibantu Mbak Ira, dibantu BPKD kan, BPKD itu kalau maksudnya kan sekjen kan gitu. Nah, makanya itu APBD anggarannya. Makanya kita ditanyakan ini Korpri apa lebih kalau Korpri jelas. Jadi kita beri fasilitas. Itu jelasnya. Jadi nanti pilah-pilahnya itu teman-teman BKPSDM kan enak. Ini walaupun mungkin orangnya sama, apalagi ada orang luar. Nah, kalau pakai Korpri itu kan terserah Korpri. Tapi kalau pakai APBD panjenengan honor tenaga ahli itu kan ada aturannya. Saya nggak tahu di Korpri apakah pakai aturan itu apa enggak. Tapi kalau panjenengan APBD jelas pakai aturan SPU, SSH kan gitu. Ini yang jalan di lapangan enak. Untuk nanti ini PBD dikeluarkan di Korpri biar sendiri Pak. boleh kan Korpri kan maksudnya memutuskan di luar PBD boleh ya? Boleh kan ya? Secara organisator memutuskan gitu. Kalau Korpri dulu itu dari APBD karena Korpri itu dia masuk sebagai lembaga lain. Perdanya kalau tidak salah judulnya kayak gitu. Korpri sebagai
lembaga lain sebagai perangkat daerah atau daerah ya. Sekjennya bukan sekjennya dulu seperti itu. Ya. Pegawainya pesta PNS. Saya sekarang apakah di pemerintah Sulawesi Berarti ini yang Pak ya, Pak Wab ya. Yang terkait sama Korpri ini bisa Pak ya, dikeluarkan. Juga boleh aja di dalam sini juga boleh. Ya, seperti itu. Pokoknya ngatur hubungan kata kerja antara ini ranah pemerintah daerah, ini ranahnya Korpri, gitu. Boleh aja. Tapi tidak perlu teknis gitu. Jadi kalau cuma contoh ini aja pasal 10. Untuk memfasilitasi bantuan hukum bagi ASN, BKPSDM berkoordinasi dengan bantuan hukum dan Korpri, sama seperti itu. Semua modelnya seperti itu, tidak ngomong langsung dia sebagai LKPA. Nah, nanti urusan Korpri itu mau nunjuk undergo-nya siapa atau di bidang tugasnya siapa di dalam kepengurusan Korpri, jadi urusannya Korpri gitu. Tapi diatur di sini boleh. Nah, kan ngomong tugas penataan di internalnya Korpri ya boleh dong. Tugas dan fungsi LKB ya jangan masukin di sini. Karena ini bukan unit kerjanya pemerintah daerah. LKB Korpri itu unit kerjanya Korpri sebagai organisasi gitu. Ya contohnya ya itu tadi SK ini SK bukan yang luar juga gubernur tapi ya ketua Korpri. Bisa dimainkan ini. Iya, hubungan antar lembaganya, hubungan antara pemerintah daerah, ini pemerintah daerah dengan Korprinya yang diatur di sini. Tapi bukan secara detail-detail yang ngatur internalnya Korpri. Kalau pemerintah daerah mau membiayai yang ada di dalam Korpri, silakan. Kalau saya silakan aja. Tidak apa-apa. Kalau memang itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Nanti tadi Pak Ali bilang ada yang anggaran dari APBD 50 juta, yang dari Korpri 10 juta. Ya silakan aja. Atur aja di sini boleh diatur Pak. Yang seperti itu boleh. Pendanaan model seperti itu boleh. Atau katakan dapat dulu kalau memang anggarannya tidak siap. Ya. Katakan dapat. Dapat aja. Ya katakan dapat dulu kalau memang anggarannya tidak siap, daripada perbuatan tidak siap, nilainya nyari sampean tidak dapat. Itu. Yang jelas yang Bang sampai sekarang dari APBD memang belum ada. Iya, katakan dapat dulu di sini. Terus kalau memang mau ngatur rincian lain yang konten-konten yang memang bagus seperti Pak Cinta tadi bilang, kemudian tadi ya seperti yang Pak tadi itu, ya monggo silahkan diatur di sini juga. Dari saya cuma khawatir sama LKPH-nya, kelembagaan LKPH-nya. Khawatirnya sama itu. Kalau memang provinsi punya ini, kalau tak baca di sini, ini memang ada orang luar. Ya, ada orang selain karena ini tahun 2021
perubahan dari 2016. Kalau saya baca di sini, ini beberapa 2021 itu masih berbeda. Ketuanya kepala biro. Beberapa yang ada di bawahnya ini orang-orang bagian hukum, biro hukum, orang-orang biro hukum. Tapi ada nama-nama dari Tradi. Iya. Di sini ada nama-nama dari orang-orang Tradi. Susunan personelia anggota LKBH, Korpri. Nah, masalahnya di sini ini dia bilang dia masih mengingat peraturan Provinsi Jawa Timur 2/2019 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain. Ini belum dicabut nih dari dia. Yang ngatur masalah Korpri sementara kan sudah hilang. Perda kita 2010, Perda 8 2010, organisasi lain sebagai perangkat daerah dulu itu Korpri dan BPBD, yang itu sudah hilang. Iya, sudah tidak masuk Korpri. Kalau Korpri dulu dia sebagai organisasi lembaga lain sebagai perangkat daerah, yang sudah dijatuh 2016 itu 2016 ya, 18 apa nanti 16 ya. BPBD ini menjadi bukan organisasi lain tapi sebagai organisasi perangkat daerah. Oke, Pak Waris. Menurut kami mendingan utamanya yang detail-detail tadi yang masukannya Pak Minggu. Iya. Barangkali itu bisa diatur lagi lebih detail, dimasukkan lagi aja, masukin aja semuanya Pak. Yang harganya tidak apa-apa, bantuan hukum atur aja tetap diatur di sana juga nggak apa-apa. Tapi LKBH-nya itu loh yang saya agak, kalau kita baca di Pergub 95 ya 95 itu sebenarnya dia hanya ngatur tentang tata cara hubungan antara Korpri dengan pemerintah daerah dengan PNS-nya gitu. Sebenarnya hanya ngatur masalah itu. Kalau memang itu dibentuk, kalau memang nggak dibentuk ya apa? Dulu kan memang maunya dibentuk, dari dulu memang maunya dibentuk. Saya aja enggak. Saya enggak siap anggarannya. yang Pergub 95 2022 Iya. Saya enggak siap anggarannya, saya enggak siap sumber daya. Masyarakat miskin di luar sini. Tapi kan kalau di yang 95 itu kan dia nggak mau masuk APBD, dia menginginkan dari Korpri. Khusus Korpri ya. Betul, ini Korpri, ini Korpri. Kalau memang mau betul ya. itu amanat itu Pak. Semuanya Ya tetapkan di keputusannya Korpri dong Pak. masyarakat dan rapat Korpri dari Sapram dan Banyak Pak kasus-kasus yang persatuan kasus. Ya, kalau kita baca di sini ya, baca di punyanya
provinsi. Iki ngomong top iki, Mbak. Nah, sampai lihat kok kelompok. Iya, nggak harus aku, Pak. Iya, maksudnya Tingkatnya daerah, daerah. tingkatnya provinsi, Pak. Iya, maksudnya itu orang-orang top itu maksud saya itu memang mereka benar-benar punya keahlian di situ satu. Terus wakil lagi. Tadi yang berarti luarnya kan hanya 2 kalau nggak salah. Sampai ngomong cuman loro, tapi sampai ngomong sih dua-duanya itu ketua Pradi. Iya anak gue sama laki. Gitu. Kecantik dalam umur aja 2 orang. Iya tapi kan dia ketua Pak, ketua Pradi loh. Dia ketua Pradi Gresik loh. Makanya dia sudah bilang apa? Dia bilang gini. Pertama kali saya dampingi, ya itu ada. Pertama kali saya dampingi apa disiplin, si PH itu cuma bilang, saya tidak mau kalau saya tidak mau gitu. Karena begitu tidak bakalan mampu ya dia. Kalau begini ya, di provinsi di uang tadi itu misalkan orangnya dari misalnya 50 juta, mereka kasih 50 juta, mereka kerja, mereka mau nggak kasih 100 juta, 100 juta kan? Itu kan bayarnya 50 juta, sampai APBN belum kan? Pakai satu perkara ini contoh yang belajar bukan perkara ini 50 juta. Kegiatan sampai 50 juta. Astam, Rabbul Alamin. Kecuali kalau memang mau rutinan, jadi setiap hari Jumat, siapapun yang butuh konsultasi silakan datang, siapin. Iya. Ya itu aja. Iya. Itu aja. Ibaratnya ASN sudah punya satu kasus mungkin konsultasinya itu loh. Tapi kalau itu kan honor ya berarti kan. Atas nama orang gitu. Iya. Atas nama orang. Honornya bisa menyampaikan ke Ya, tergantung dia ada orang. Kegiatan BKPSD itu berarti kan gede. Ini loh, Pak. Kalau Bagi lo tuh dia. ya, oh. Cuman kebanyakan kalau double anggaran, double program untuk ya dipertanyakan lagi juga. Tapi kalau bantuannya berbentukan Pak, kalau misalnya mungkin meskipun double kan tidak masalah Pak. Kan pertanggungjawabannya kan jelas. Katakan dari APBD 5 juta, dari orang 5 juta. Itu nggak masalah. Kan kalau misalnya double Ini bantuan yang double APBD. bantuan apa? Bantuannya juga untuk yang kena kasus. Kan contoh 50 berapa ini kasih 5 juta dulu. paling APBD nggak boleh gitu dong. paling enak jadi memang anggarannya paling fleksibel apa? Ya. Iya, paling fleksibel di bawah berapa pun. Kalau di APBD panjenengan itu kalau nggak salah itu cuma ada biaya pendampingan, biaya beracara, biaya selaku ahli atau saksi itu ada, itu dia saja itu SPO terkancing di sana panjenengan. Lebih dari itu dipertanyakan, makanya teman-teman yang di luar aku jadi kayak APBD, kalau APBD terkancing gitu. Aku nggak bisa lebih itu. Iya, nggak bisa. Aku jalan ini nggak bisa. Soalnya di situ terkancing. Banyak anggaran buka begitu, buka SPT tak mau paling kecil. Itu pun anggaran paling tinggi. Apa negara presiden? Negara lain makanya anggaran paling tinggi. Itu kan belum ada kan Pak.
Sampai sekarang belum ada ya. Jadi pun yang berapa? Yo ante banyak sekali itu beda ada. Kayak kekurangan SBO ante di contohnya. Enggak maksudnya anggarannya, alokasi anggarannya. Apa? Ada. Penjaringan ngajukan kan anggarannya itu. Itu berarti ya. Apa kayak itu? Ada ya? Ada. Berarti itu apa? Jangan Ngawur. Perkara di siapa emang ini? Ya, mulai ngablas, anggaran karena itu dia sampai ketua tiba anggaran tak turun, kasih gak kamu aku yang mau. Konsekuensinya banyak itu Pak Bos. Lalu anak kepala desa sing jerumu mau copot, duit copot terusan, tapi itu PNS toh. Lalu duit itu rata-rata digawe kepala desa, gugatan perdata, gugatan tata usaha negara. Atau gini lah, terus nanti kita konsultasi atau kita dari banding ke provinsi atau Surabaya 3 tahun. Monggo. Masalah saya enggak itu masalah apa? Beberapa persen yang bukan yang penting itu konsultasi dulu. Teman-teman itu kita konsultasi. Ya, tanya masalah ini dan konsultasikan bertanya. Bentuk acara KBH saya setuju, nggak apa-apa bentuk acara KBH. Tapi anggarannya siap no, angkotnya siap no, cuma anggaran APBN. Karena ini undergo unit kerjanya outplay. Iya Kak, setuju aku. Itu betul aja nggak apa-apa silakan itu. Tak ketuanya juga nggak apa-apa. Harus, tak ketuanya nggak apa-apa. Tapi memberi konsultasinya jangan kita. Gak mampu aku Mbak. Serius aku gak mampu. Gak mampu Mbak, sampai narem nyambut gawe. Wong sampean kayak ITPP sampe potong. Aku lari dalam 1 minggu buka Pak dalam 1 minggu buka konsultasi hari apa ya? 1 minggu sekali gitu. Kalau Setiap 1 minggu 1 kali konsultasi dibuka jam sekian sampai sekian gitu. kita kalau pakai anggarannya BKPSDM per bulan segitu sekali. Bisa. Jadi itu nafsu. Untuk kopi bukan sekretariat kan diberikan sekarang bagian bidang fasilitasi profesi sekretariat apa sih jadi di kopi itu sebenarnya ada 2 anggaran yang dari pemerintah itu melekat pada fasilitasi kemudian untuk yang mengurus ada 2 sekretariat sama pengurus. Kalau pengurus anggarannya dari iuran tadi, untuk bisa berprogram apapun besar. Tapi kalau yang sekretariat ini bisa diambilkan dari APBD. Itu sudah ada peraturan dari pusatnya. Dan sekarang kelihatan yang berhubungan dengan fasilitasi atau korpi bisa diambilkan APBD atau lewat anggaran korpi. KBH terus baru melakukan rutinan tiap hari Jumat mau, tapi aku mau ada juga buka bedak mau. Karena ada tiketnya Pak. Ini untuk anggota yang ketua ada tiketnya hari ini siapa? Oh, itu bagian ketiga. PKB aja. Saya kira PKB. Ini yang itu Kan, jadi Nah, ya enggak maksud kusin gini, sing arek gini. jadi serumah lupa. Itu ada kan sertifikat kena mana Mas? Enggak dipertanyakan juga gitu loh pada waktu itu. Betul, yang ada ASN ini semuanya Minta Pak, minta boleh Pak, kan dari bagian pun saja, misalnya dari pemain yang Anak buahku dong, no. ya itu bisa ditempatkan gitu. Itu kan itu. Iya, ada PKB kan. Iya. Tapi dia nggak punya, bukan anggota kan? Bukan, nggak boleh kan? Ya. Karena dia anggotanya anggota AIP. Nah ini, juga ya, juga. Apa PKB ikut?
Tapi aku nggak boleh anggota, boleh. Tujuannya aku melok, tapi pada saat apa kepengukurannya tidak boleh. Karena waktu itu aku melakukan model papan. Waktu itu betapa pun yang nomor dibentuk tidak apa-apa. Berarti dibentuk korpri lah. Ya. Dan dibentuk korpri. Korpri wah, atau korpri ya. Iya sih, itu kan anggota juga. Ya Bu ya. Tapi enggak kuasa untuk bentuk ini. Jadi yang Masalah korpri diinisiasi sama Pak. Iya. Aku nggak perlu buka beda. Sampai naruh bayari uang bayar beda, sangat. Tapi kalau saya sendiri sudah mampu. Nggak mampu, nggak mampu. Kecuali sampai naruh nge-hire lawyer, 3 kantor lawyer gitu, gantian atau monggo silahkan. Terus buat bisa berapa kalau di konsultasi kayak konsultasi per jam? Saya biasanya Bro, 1,7 jam. per jam. Apa sih soal acara tanggal 12 ini konsultasi itu? 15. 1,7 jam. Kalau buka bidang itu ya cukup 2 jam gitu ya? Ya, 1 jam. mau. Enggak. Ya nanti kan biar Pak Korpri kan disampaikan. Ini sampun ora kan tahu makanya aku males ini di kolom. Tapi korpor bisa dari lebih dari itu nggak ngerti. 2 jam itu pasiennya berapa? Nah, Benar masih ada dari mana? Itu jaga tok. Terus nganggur lah. 2 jam sudah kali. 2 Harus dengan pasien berapa gitu. Ya, kita jangan. Pokoknya ya 2 jam gitu aja. Itu tidak Nggak bisa. standby. Nggak 2 jam itu satu orang bisa lebih dari 2 Gitu jam. lah. Nah, itu Kasus. daripada dipikirkan mending dipanggil ketika ada kasus. Bayari di tiap jamnya itu. Kalau dipikirkan kan bayari wong nganggur mau. Iya. Kalau ada yang mau konsultasi dari dipanggil, dikasih ya di ruang korupsi. Iya. Oh iya. Atur, apa pris berarti? Udah apa? Kalau kan dari apa? Lu tidak nanti apa? Jadi dipanggil ketika ada kasus, nanti kalau lebih dari 2 kan dijadwal jamnya. Bisa jadi 2 hari, 2 jam. Kalau di standby kan, hati-hati. Ya, kalau pakai Sekali besar, per orang. Agak bekerja lah. Nggak bisa pesan yang datang berapa. Itu nggak pakai hukum loh ya. Soalnya masalahnya itu. Itu nggak pakai hukum loh ya. Aku mau masih ditambahin anggaran Pak, aku urusan. ketuanya kan loh, ketuanya apa? Wah, aku udah ditambahi anggaran ada cabut gawe ini, tambah anggaran gak ada cabut gawe ya, nggak apa ya nih. Itu tambah anggaran cabut gawe, gak mampu aku nggak mampu. Kalau hari ini kalau kita bagian aku mau coba tambahin pegawaian terjana. Bayar juga. Pak Faris, yang rinci-rinci ya, nanti dia ngomong lah sama teman-teman di Nah, ada yang penting makanya gini Pak, pelaksanaan bantuan hukum itu kan fasilitatornya nanti SPP-nya kan idealnya di bagian hukum gitu. Mereka dia mungkin masih namanya ya. Masalah penempatan
kan cuma ada bantuan terserah di KPSDM atau di bagian itu monggo. Tidak apa-apa Pak, nanti kita formulasikan lagi pasal-pasalnya di sini. Saya cuma sampai gawe merit ini kudu ngupload apa tak kudu dadi itu enggak sih? Harus jadi nih. Hah? Yang diminta itu perlu bukan Perlindungan perlindungan hukum. hukum. Kapan? Sampai ngekei deadline kapan wis? Sampai dulu sampai deadline kapan? Desember kan. Tahun kemarin juga ditanya. Iya Pak. Tahun kemarin juga ditanya. Sementara kemarin kita masukkan yang bantuan hukum itu Pak. Ah, Terus yang diminta itu yang lebih global lagi, agar nilai kita lebih tinggi lagi. Otomatis saya harapkan ya paling tidak paling akhir ya pertengahan tahun ini sudah. Iya, bulan ya. Kalau apa wis? Terus supaya Biasa menjaluk 3 tahun berarti ya. Coba. Mungkin nanti draftnya ditambahkan seperti perlindungan Iya, ya. Pak, perlindungan ini loh, kalau kan perlindungan ibu dan anak itu sudah perbu besar. ya. Bahkan pegawai, bahkan enggak kalau gendermu itu mengatakan ibu, gendermu mengatakan anak sudah masuk di produk itu. Dari tenaga kerja. Enggak, KBDP. KBDP. Iya. Iya. Tadi kan betul. Nah, makanya perlindungan, makanya yang undang-undang itu aja loh. Ya benar di undang-undang terus panjangan PI itu diaplikasikan di apa di kabupaten kita apa yang dibutuhkan teman-teman ASN ini. Baik Pak, mau masukin dari sampean juga. Kira-kira jaminan sosial. Jadi intinya kemarin ini Pak, kita akan ambil dari Undang-undang 20. dua kabupaten saya di Jawa Tengah sama di Jawa Tengah tahun ini Pak, isi yang sejumlah terus saya koreksi saya kasih. Maka di jaminan sosial sama bagian sosial contoh-contoh yang kita ambil. Yang banyak dari tempat lain banyak yang belum kuat, belum jadi kita dengan supaya demand kita lebih tinggi. Enggak apa-apa lewat Buat sepatnya produk kemarin minyaknya siapa itu si siapa? Entah sih dulu. Pak masih Nusantara. Itu produk terakhir. Produk terakhir yang dikeluarkan oleh Bupati SDM yang berkait hukum yang dimasukkan di MCC itu produk terakhir dari SDM itu mau tahunnya berapa? Enggak, masalahnya kalau yang begini loh, kalau yang sana sudah apa ya, dia itu kan link kadang-kadang itu. Terus terang ya, provinsi pusat itu linknya enak gitu loh, golek-golek kita mesti yang punya. Kemarin itu karena untuk mencukupi Mendagri kebijakan pemerintah pusat itu ada pergub yang minta Desember 2007. Jadi memang mati. Ini sore. Iya, boleh. Kalau lah. Dan pengajuannya sama kan? 20-an Desember. 14 ya. Tulisannya 20 di sana. Sabtu ini. Silakan gitu. Enggak jangan. Sekarang aku ngomong pengajuan lagi kan juga. Kayaknya lewat berarti kan gitu. Apa? Berarti kan. Ini kan Kami juga untuk tadi dan wakil juga ada. Nggak mungkin. Kabupaten ini jalan ini sore. Ya, saya. Secara teknis staf-staf dengan siapa Pak?
yang di PSDM yang Selain Kadiali. soal ininya itu nek koordinasi karo wong tua saya gak nyaman. Kecuali Kadiali, jangan ada. Bapak Isa. Ya, Pak Isa. Ini yang Oh ya. Oh geragas. Kan kote itu anu kan. Rondok. Gak pengen jenenge. Itu pengisara, lorong itu kan. Itu tak bisa. Kasih kena ya. Enggak, kalau memang ini Mei C. Tapi suratnya nggak ada sih, Maret atau apa atau Loh, Nek, materi ini sampean clear, LKB ya bener-bener clear, kebijakannya corporate clear, yuk kapan aja, mata tidak lama. Kan ini kan masalah kebijakannya, Revisi mungkin cepat ya. masalah kebijakannya, si repot itu kan masalah kebijakan nih. Sudah diketok. Ya. Masalah kebijakannya, Kalau untuk kebijakannya kita sudah clear. kan sudah aksi kita di sistem merit itu loh. Biarpun berupa kontrak itu sudah bertanggungan. Sama dengan yang kemarin sore ditandatangani dua perpu yang ditandatangani Pak Bupati kemarin sore. Yang sulit itu kebijakannya bulat terus. Nomor aku Pak Andi Mas Reza Pak Bupati. Pak Bupati nggak belum soalnya nggak ketemu apa ya. Bulat aja. Ending Desember itu. Baru saya kemarin tuh ngomong ketemu baru. Pak, kayak LKPH ini kan berat Pak. Kira-kira gimana Pak? Ini lanjut atau yang LKPH? konsultasi dulu katanya ke Mungkin apa sih? Ya, ya Pak. enggak, maksudnya saya itu kita konsultasi ke profesi nanti batal gambarannya. Apapun yang mau masak Hilang. sing ono aku dihukum ngomong anu Pak Imawan wis pernah sing ono nang kene iku salah kita apa sekarang nanti kita lebih ya konflik ya ngomong saya baca dari KSDM apa BKPS ya pengacara Inisiasi. ya itu aja ya Iya Pak. yang penting kebijakannya clear Mas Yotadi Pak Bupati, Mas Reza, Mas Pak Andi lah ya itu kan pengambil kebijakan ya pengambil kebijakan aja susah kadang-kadang Pak Budi ya ini dulu ono sing bulet ae Kak dari tadi sampai kok tak jalur ke para penembak karena kebijakannya berubah. Nek kebijakannya clear gampang sampai kamu kalau sulit tapi nek kebijakannya kita belum clear itu nggih Bisa Pak. ya Pak kok sing rincian sing aneh-aneh kok karena boleh sampai nggak rumahnya aja Pilih yang mana Pak? Pak Evita sih Pak. Ya tinggal deh. Jadi ya, Yang tinggi apa yang kecil-kecil? jam 1 ya, jam 1 yang dinsos ya. Ya, bansos ada rumah. Ada yang diatur sama keluarga PKK. Itu sebenarnya rutin. Cuma tahun ini ada beberapa skema yang dirubah. Itu ya. Iya.
bisa kayak ada rakyat tapi di kawan mungkin ya udah terus. Aku ini soalnya kan aku berdiri yang berbeda. Iya. Kalau kamu udah bunuh 30 kan kalau kok hilang. Iya. Iya. 14. Ya, aku gaya AUPP kamu kan dasarnya kan itu semua. Undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu oleh ilmuwan-ilmuwan hukum administrasi. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini bisa membawa manfaat untuk pemerintahan Kabupaten Gresik dan rekan-rekan kita semuanya di aparatur negara Kabupaten Gresik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.